Oke, dua kabar gacor hari ini. Yang pertama datang dari tetangga jauh kita di Asia Selatan, bos. Yaitu negara Sri Lanka yang baru-baru ini delegasi militernya telah mendatangi PT Pindad Indonesia, yaitu perusahaan senjata terbesar nasional kita, bos. Nah lo, ada apa gerangan nih? Delegasi militernya datang ke PT Pindad, kemudian delegasi militer apa yang datang? Dan apa tujuan mereka mendatangi perusahaan senjata kita ini? Apakah mau borong-borong? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Akademisi Pertahanan yang kini ternyata juga melihat bahwa jika benar-benar Bapak Norman Yusuf masuk menjadi Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, maka beliau pun disebut berpotensi memperkuat industri pertahanan nasional Indonesia. Nah lo, bagaimanakah itu maksudnya? Apa kira-kira yang bakal dilakukan oleh Bapak Norman jika jadi Wamenhan RI? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama ada kabar menarik dari dunia industri pertahanan Indonesia nih, bos. Jadi pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin, admin kutip dari situs resmi pindad.com, ternyata sejumlah perwira militer Sri Lanka telah datang langsung ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, bos. Dan ini jelas bukan rombongan wisata yang mampir untuk foto-foto doang di depan tank ya. Delegasi ini berasal dari Defense Service Command and Staff College atau DSCSC Sri Lanka yang dipimpin langsung oleh Brigadir Jenderal MS Bandara bersama dengan 19 perwira militer lainnya. Nah lo, lantas mau ngapain mereka ke Pindad? Apakah lagi milih-milih senjata ya kan? Nah, jadi dikatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari program International Collaboration Study Package. Tujuannya katanya adalah untuk mempelajari praktik industri pertahanan Indonesia termasuk teknologi dan produk pertahanan. Halo, jadi jauh-jauh dari Sri Lanka, mereka kini ingin mempelajari sistem jeroan industri pertahanan kita, bos. Jadi sederhananya mereka ini ingin melihat langsung bagaimana Indonesia mengelola industri pertahanannya. Mulai dari yang namanya manajemen, ya kan? Proses produksi, fasilitas manufaktur, teknologi, hingga produk pertahanan yang dihasilkan oleh PT Pindad. Dan Pindad sendiri tentu punya etalase yang cukup gacor nih, bos. Mulai dari senjata, kita punya banyak jenis. Amunisi kita sudah mampu buat. Bahkan sampai kendaraan-kendaraan tempur dan kendaraan taktis, kita punya banyak macam. Makanya mereka tertarik ya kan? Bahkan delegasi Sri Lanka ini sampai melaksanakan peninjauan ke fasilitas produksi dan produk Alpalhankam PT Pindad. Dan menariknya lagi, kunjungan ini tidak berhenti pada presentasi dan tur fasilitas doang. PT Pindad dan delegasi militer Sri Lanka ini ternyata juga membuka ruang diskusi dan pertukaran informasi nih, bos. Sehingga muncul peluang untuk membangun kolaborasi pertahanan Indonesia-Sri Lanka di masa mendatang. Contohnya apa ya? Bisa saja hal ini nanti berkembang menjadi kerjasama industri, mungkin pengembangan atau produksi bersama alat atau kendaraan tempur, senjata, kemudian pertukaran pengetahuan dan teknologi, pelatihan, pemeliharaan alutsista, hingga yang paling mantap adalah peluang ekspor Pindad ke negara militer Sri Lanka. Tentunya ya jika nantinya kedua negara mencapai kesepakatan ya kan. Jadi untuk saat ini Sri Lanka memang belum dikatakan datang membawa kontrak pembelian, bos, belum. Namun mereka sudah datang melihat, bertanya dan membuka ruang komunikasi ya kan. Dan biasanya ya kadang transaksi besar memang dimulai dari kunjungan-kunjungan seperti ini, bos. Mantap jos. Silahkan Sri Lanka diborong tuh senjata-senjata Pindad ya kan. Oke, jadi nama Bapak Norman Yusuf, CEO Republic Corp, sosok yang disebut-sebut berpotensi jadi Wakil Menteri Pertahanan, kini mendapat perhatian bukan hanya dari kalangan industri pertahanan, bos, tapi juga dari akademisi pertahanan. Menariknya, penilaian kali ini datang dari Dr. Ade Muhammad. Beliau adalah dosen tetap Fakultas Teknologi Pertahanan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN. Dan ada satu fakta nih yang membuat komentarnya semakin greget, yaitu beliau merupakan mantan dosen dari Bapak Norman Yusuf. Nah lo,
Jadi dalam keterangannya di Jakarta pada 7-8 Agustus 2026, Dr. Ade menegaskan bahwa kabar Bapak Norman akan menjadi Wamenhan memang masih sebatas isu. Keputusan resmi tetap berada di tangan Presiden sesuai kebutuhan kabinet dan arah kebijakan strategis nasional. Namun, katanya, jika suatu saat Bapak Norman benar-benar ditunjuk, nah, Dr. Ade ini pun justru melihat adanya potensi positif, bos. Menurutnya, pengalaman Norman dapat membantu memperkuat sinergi antara kebijakan pertahanan, teknologi, sumber daya manusia, dan industri pertahanan nasional. Bahkan, kehadiran seorang alumni Unhan di posisi strategis pemerintahan dinilai jadi sinyal bahwa investasi negara dalam pendidikan pertahanan bisa melahirkan kader yang nantinya ikut masuk ke level pengambilan kebijakan nasional, bos. Dr. Ade Muhammad ini juga menilai bahwa Indonesia katanya membutuhkan kombinasi antara innovation dan tenacity. Jadi artinya inovasi dan kegigihan, bos. Sebab untuk membangun industri pertahanan bukan proyek sulap yang hari ini dimulai, bim salah bim, besok langsung jadi ya kan? Ya nggak semudah itu, bos. Nggak semudah kita adu bacot di kolom komentar. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Bapak Norman dianggapnya punya potensi untuk memperkuat industri pertahanan Indonesia? Apa sebenarnya yang dilihat Dr. Ade Muhammad dari sosok Bapak Norman ini? Dan yang lebih menarik lagi, mengapa pengalaman industri, teknologi, serta kemampuan membaca perubahan perang modern dianggap semakin penting bagi seorang pejabat pertahanan? Simak videonya sampai habis, bos. Oke, jadi kenapa Bapak Norman dianggap punya potensi? Ya, bukan karena dia masih muda, bukan karena dia ganteng ya kan? Nah, jadi menurut Dr. Ade Muhammad, dosen Unhan tadi, ancaman pertahanan abad ke-21 ini sudah berubah drastis, bos. Perang modern tidak lagi hanya soal siapa yang punya tank lebih banyak atau pesawat tempur lebih gacor. Kini medan pertarungan juga merambah ke artificial intelligence, perang cyber, sistem nirawak, teknologi ruang angkasa, sensor elektronik hingga teknologi dual use yang bisa digunakan untuk kebutuhan sipil sekaligus militer. Karena itu ya, tata kelola pertahanan modern membutuhkan kombinasi antara pengalaman generasi senior yang udah tua-tua ya kan, dan kemampuan generasi muda untuk membaca perkembangan teknologi dan arah masa depan. Lalu, gimana hubungan Norman dengan semua ini? Nah, di sini dosen Unhan tadi, Dr. Ade Muhammad, melihat pengalaman Bapak Norman di sektor industri pertahanan dan aktivitas kerjasama dengan perusahaan internasional, ini adalah sebagai salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan. Sebab, membangun industri pertahanan tak cukup kita cuma berkata, bos, kami mau beli alutsista. Nah, nggak gitu, bos. Yang jauh lebih penting adalah apa yang bisa diproduksi di Indonesia, ya kan? Kemudian teknologi apa yang bisa kita kuasai, berapa banyak komponen lokal yang bisa dibuat, dan apakah kerjasama asing bisa menghasilkan transfer teknologi. Nah, di sini menurut Dr. Ade, kerjasama internasional idealnya ya bisa melahirkan joint venture, investasi industri, transfer teknologi, pengembangan SDM, serta penguatan rantai pasok nasional. Jadi, target akhirnya nanti bukan sekedar mendapatkan senjata, tapi untuk membangun ekosistem industri pertahanan nasional. Pemerintah membuat kebijakan, kampus mengembangkan riset katanya, industri melakukan manufaktur, dan TNI jadi pengguna sekaligus pemberi kebutuhan operasional. Jika semuanya sinkron ya kan, terhubung, maka anggaran pertahanan bukan hanya berubah jadi alutsista, tapi juga jadi mesin penggerak teknologi, manufaktur, lapangan kerja, dan ekonomi nasional. Dan kalau Norman benar-benar mendapat mandat sebagai Wamenhan, pertanyaannya ya bukan lagi sekedar Bapak Norman akan jadi pejabat atau tidak, tapi yang dipertanyakan jauh lebih besar, bos. Apakah nanti beliau akan benar-benar mampu ikut mendorong Indonesia naik kelas dari sekedar pembeli alutsista jadi negara yang semakin mampu mengembangkan dan memproduksi teknologi pertahanannya sendiri secara mandiri di masa depan? Nah, itu yang cukup menarik untuk kita saksikan di masa depan, bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.